Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya robbal alamin. Masih kita lanjutkan pembahasan soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat beserta penyelesaiannya. Sekarang kita masuk soal nomor 55. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Fungsi fx sama dengan e kuadrat plus ax mempunyai grafik berikut. Kita lihat grafiknya. Nah, pertanyaan soal, grafik fungsi gx sama dengan e kuadrat min ax plus 5 adalah, nah, kita lihat jawaban A seperti itu, jawaban B seperti ini, jawaban C seperti itu grafiknya, jawaban D dan E seperti itu. Ini adalah soal SNPTN tahun 2010. Jadi Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri tahun 2010. Jadi untuk menjawab soal nomor 55 ini, yaitu masuk poin yang ke-5, yaitu melukis grafik fungsi kuadrat, cara-cara membuat atau sketsa dari fungsi kuadrat, juga pengertian dari poin yang ke-4, yaitu mengenai sumbu simetri dan titik ekstrim. Dari pengertian itu kita bisa menyelesaikan soal nomor 55 ini. Kita lihat, kita jawab langsung. Kita lihat soalnya. Yang diketahui dari fungsi kuadrat adalah e kuadrat plus ax. Jadi gambarnya seperti ini. Kita lukis kembali sketsanya. Nah, dari sini jelas ini adalah bentuk fungsi dari fungsi kuadrat, e kuadrat plus bx plus c. Nah, di sini a-nya sebenarnya 1, yang jelas ya. Jadi a-nya lebih besar 0, maka dia terbuka ke atas. Terbukti. Dari informasi yang kedua, kita lihat sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya, kalau dari gambar dia di sebelah kanan, berarti dia positif nilai sumbu simetrinya, yaitu min B rumusnya 2A. B-nya kita lihat A, jadi minus A per 2A. Karena dia positif lebih besar dari 0, maka dia wajib, kesimpulannya harus lebih besar 0, A-nya harus lebih kecil dari 0 untuk menghasilkan nilai sumbu simetrinya lebih besar dari 0. Jadi informasi dari grafik awal sudah kita ketahui. Sekarang kata soal, kita lihat x kuadrat minus ax plus 5. Nah, kita lihat sini. Jelas dipotong dengan sumbu y ya. Kita lihat potong dengan sumbu y kan x-nya 0. Berarti langsung bisa kita jawab nih 0,5. Artinya dia punya titik potong sumbu y positif ke atas. Nah, kita lihat nilai-nilai kemungkinan yang ada titik potong dengan sumbu y positif A dan E. Nah, jadi kita bisa persempit jawabannya ya A dan E, karena titik potong dengan sumbu Y harus positif. Cara yang kedua, kita lihat sumbu X-nya. Kita nggak tahu nih apa dia di positif atau negatif. Sumbu simetri soal mintanya X sama dengan rumusnya min B per 2A. B-nya berapa? Nah, kita lihat sini. Ini A-nya 1, B-nya min A, nih C-nya per 5. Ini kita nggak kasih tahu bentuk umumnya. Semoga sudah ingat selalu ya. Jadi A-nya 1, B-nya min A, C-nya 5. B-nya min A. Jadi min A per 2A. Ini positif-positif jadi positif. Kan? Jadi A plus A-nya ini 1. Jadi 1 sama dengan X-nya A per 2. Per 2, nah, kita lihat. Karena dari pengetahuan soal, informasi soal, A-nya itu lebih kecil dari 0 ya. Karena A lebih kecil dari 0, maka sumbu simetri yang dimaksud ini adalah tentu lebih kecil dari 0. Jadi dia terletak di sebelah kiri sumbu X. Artinya negatif. Dari pilihan A dan E tadi kita sisir adalah jawaban yang memenuhi atau paling tidak akurat dari pengetahuan soal ini adalah jawabannya adalah E. E, kita sini jawabannya E. Itulah soal sederhana tapi
cukup memakan pemahaman teori yang ada. Kita lanjutkan soal nomor 55. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat seperempat E kuadrat plus BX plus A sama 0, maka nilai A plus B adalah A 32, B 2, C 0, D 2, minus 2 maksudnya, E minus 32. Nah, ini adalah SNMPTN tahun 2011. Nah, untuk memahami dan menjawab soal ini itu memerlukan pengertian dari diskriminan atau pengertian yang poin yang ketiga. Kenapa yang ketiga? Karena jika 2 adalah satu-satunya akar, berarti dia mempunyai akar kembar dengan syarat diskriminannya harus sama dengan 0. Langsung bisa kita jawab dengan pengertian diskriminan seperti itu. Jawab dulu. Nilai A dan B-nya bisa kita tentukan nanti. Kita jawab. Kita tulis dulu seperempat E kuadrat plus BX plus A sama dengan 0. Ini bentuk umumnya AE kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di sini kita bisa menentukan nilai A-nya seperempat, B-nya ya B, C-nya A. Kita tentukan nilai-nilai koefisiennya dapat karena akarnya kembar, ya kan? 2 adalah satu-satunya akar, maka syaratnya diskriminannya harus sama dengan 0. Lihat, langsung kita diskriminan nilainya punya nilai B kuadrat min 4AC sama dengan 0. B-nya ya B, pas kebetulan langsung kita kuadratkan A-nya seperempat, C-nya A sama dengan 0. So, B kuadrat ini bisa salaman, minus A sama dengan 0. Jadi B kuadrat minus A sama dengan 0. Kita umpamakan sama 1. Informasi yang kedua, bahwa akar dari salah satu akar atau akar-akarnya A kuadrat plus BX plus A itu sama dengan 0 adalah akarnya 2. Kita substitusi. Maka itu sesuai dengan episode sebelumnya bahwa mencari akar-akar sama juga mencari nilai-nilai X1 dan X2-nya. Artinya akar-akarnya itu kalau kita substitusi ke persamaan awal dia akan menghasilkan suatu kalimat matematika yang benar. Dalam hal ini kita substitusi setiap X kita ganti 2. Jadi seperempat 2 plus B kita kali 2. Ini BX plus A sama dengan 0. Ini seperempat 4 langsung kuadrat plus 2B plus A sama 0. 1 plus 2B plus A sama dengan 0. Nah, di sini kita lihat namakan ini persamaan 2. Nah, di sini tentu persamaan 1 dan persamaan 2 ada hubungannya, yaitu kita bisa memadukan antara 1 dan 2 sehingga bisa menghasilkan nilai A dan B-nya langsung kita jumlahkan. Nah, di sini nanti sebelumnya mungkin ada yang sudah mengetahui bahwa ada 2 variabel, ada 2 persamaan, kita langsung dengan cara eliminasi. Mungkin nanti di episode yang akan datang. Ini sebagai pengantar kembali. Jadi memang persamaan kuadrat ini bisa pembahasannya lari kemana-mana juga, khususnya di dalam matematika itu sendiri. Jadi kita lihat persamaan 1 kita tulis lagi B kuadrat min A sama dengan 0. Persamaan 2 kita tulis kembali 1 plus 2B plus A sama dengan 0. Dari 2 persamaan ini kita hilangkan A, untuk menghilangkan A kita jumlahkan. Jadi B kuadrat plus 2B plus 1 sama dengan 0. Ini bisa kita cuekin. Nah, sini adalah persamaan kuadrat lagi dalam bentuk P. Nah, kita lihat A kuadrat plus BX plus C. Jangan rancu dari variabel yang akan dicari. Dalam hal ini B bentuk umumnya X. Nah, di sini kita langsung kita jabarkan A-nya 1, nah, B-nya 2, C-nya 1. Jadi langsung suatu bilangan dikalikan hasilnya plus 1, hasil jumlahnya 2, langsung plus 1 dan plus 1. Jadi B1-nya min 1, B2-nya min 1. Jadi dia akar kembar. Tapi min 1 ini kita masukkan ke persamaan 1. Boleh persamaan 2 juga nggak salah, terserah. Misalnya kita masukkan persamaan 1. Jadi
B sama min 1, kita masukkan ke persamaan 1. Persamaan satunya B kuadrat min A sama dengan 0. B nya kita ganti min 1, jadi min 1 kuadrat min A sama dengan 0. Jadi A nya sama dengan, langsung aja A nya sama dengan 1. Kita lihat nilai A nya 1, B nya min 1. Sudah ketemu, maka nilai A plus B, ya, langsung maunya soal, maka nilai A plus B, A nya 1, B nya min 1 sama dengan 0. Jadi jumlahan dari nilai A dan B adalah 0. Dari pilihan yang ada, itu jawabannya adalah C. Jawabannya C. Itulah nomor soal 56. Kita lanjut lagi soal yang nomor 57. Kita baca dulu soalnya. 3 fungsi kuadrat f memiliki sifat fx lebih besar sama dengan 0 untuk semua bilangan real x, f1 sama dengan 0 dan f2 sama dengan 2, maka nilai f0 dan f4 adalah A 25, B 20, C 15, D 10, E 5. Nah, ini adalah soal SMPTN tahun 2011. Untuk mengerjakan dan memahami soal ini, kita masuk ke menyusun persamaan kuadrat baru atau poin yang ke-7. Atau bisa juga dia masuk ke persamaan dari melukis persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat itu sendiri. Jadi di sini kita mencari nilai-nilai dari fungsi kuadrat yang bernilai 0 dan 4. Sebelumnya kita harus mencari dulu nilai-nilai dari f1 0 dan f2 0. Ini kita lihat kata soal dia memiliki sifat fx sama dengan lebih besar dari 0. Kayak berarti dia fungsi kuadrat tersebut terbuka ke atas dan menyinggung sumbu x. Nah, dengan menyinggung sumbu x itu berarti dia, kita lihat untuk f1 0 dan f2 sama dengan 0, berarti f1 0 itu berarti akar-akarnya kembar. Untuk akar kembar bisa kita substitusi dari pernyataan soal tersebut. Informasi yang kedua, dia memiliki nilai 2 dan 2. Maka itu adalah fungsi itu melalui titik 2,2. Jadi kita lihat, kita bahas soal ini. Fx lebih besar 0, berarti dia terbuka ke atas. Dan informasi itu kita bisa menyelesaikan soal itu. Nah, untuk F1 sama dengan 0, berarti dia ini adalah akar-akarnya mempunyai akar-akarnya 1. Dan dia melalui, kita soal 2 dan 2. Nah, dari sini kita langsung bisa menyusun persamaan kuadrat yang diminta sesuai dengan teori pergeseran. Y plus Y1 sama dengan AX plus X1 kuadrat. Di sini langsung bisa juga langsung kita masuk seperti ini, X plus 1 kuadrat. Karena akar-akarnya kembar 1, maka kita langsung substitusi X min 1 tentunya kuadrat. Dia melalui 2,2. Kita substitusi, setiap X ganti 2, Y nya ganti 2. Masih kebetulan sama, 2, A, X nya 2 min 1. Jadi 2 sama dengan A nya 2. 2 min 1 kuadrat, 2 min 1, 1 kuadrat kan 1. Ya, inilah A nya. Kita substitusi kembali untuk mencari nilai atau fungsi kuadrat tersebut. Maka Y atau bisa juga tulis seperti ini, X 2 X min 1 kuadrat. Nah, inilah fungsi kuadrat yang minta. Nah, sekarang berapa nilai untuk 0 dan 4? Nah, kita substitusi saja. Untuk F0 sama dengan 2, 0 min 1 kuadrat sama dengan min 1 kuadrat kan 2. Untuk F nya 4 sama dengan 2, 4 kurang 1 kuadrat. 3 dikurang 9 kali 2, 18. Nah, kata soal minta dijumlah, ya kan, ini minta dijumlah. Maka jumlah dari ini adalah 0 plus F4 sama dengan 20. Dari pilihan yang ada yaitu pernyataan dari B. Ini pernyataan dari B. Itulah jawaban dari soal nomor 57. Kita lanjut 58. Yang kita baca dulu soalnya. Untuk soal nomor 58.
Jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan E kuadrat minus 4X plus A sama dengan 0, maka nilai A adalah A0, B1, C2, D3, E4. Soal inilah soal SNMPTN tahun 2012. Untuk mengerjakan soal ini, masuk poin yang ke-5 atau poin yang ke-6. Nama itu rumus jumlah, hasil kali, selisih, dan akar-akar dari persamaan kuadrat. Dengan pemahaman itu kita bisa menyelesaikan soal ini. Bisa kita jawab. E kuadrat soalnya min 4X plus A sama dengan 0. Itu bentuk umumnya E kuadrat plus BX plus C sama 0. Nilai A nya 1, B nya minus 4, C nya A. Di sini kita bisa menentukan A nya 1, B nya min 4, dan C nya 0. Kita gunakan dua sifat rumus akar-akar, yaitu pertama penjumlahan, yang kedua dengan perkalian. Dan sini dengan penjumlahan min B per A. P nya min 4, A 1 jadi min 4. Akar-akar yang pertama P plus 1 dan P min 1, ya kan? Berarti di sini bisa kita jumlahkan X1 nya misalnya P plus 1 kata soal, P2 nya P min 1 sama dengan min 4. Bisa kita hilangkan, jadi 2P sama dengan min 4. P nya sama dengan min 4 per 2. Nah, ini plus ya, berarti ini plus karena rumusnya min, ini plus, jadi plus ini P nya sama dengan 2. Yang kedua kita gunakan sifat perkalian akar C per A. C nya A nya 1 jadi A. X1 nya P plus 1, P2 nya, X2 nya P min 1 sama dengan A. Langsung kita substitusi nilai P nya. Jadi P nya di sini sudah ketahuan 2, kita substitusi ke atas, jadi 2 plus 1, 2 min 1 sama dengan A. 2 plus 1 3, 2 min 1 sama dengan A. Jadi A nya sama dengan 3. Tadi pilihan soal yang ada itu sesuai dengan pernyataan D. Ini adalah D, adalah jawaban dari soal nomor 58. Kita lanjut soal nomor 59. Sebelumnya kita baca dulu soalnya. Jika F adalah fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik 1,0 dan 4,0 dan 0,4, maka nilai F7 adalah A minus 16, B minus 17, C minus 18, D minus 19, E minus 20. Ini soal SNMPTN 2012. Untuk menyelesaikan soal ini, lagi-lagi masuk poin yang menyusun persamaan kuadrat atau poin yang ke-7. Langsung dari soal sudah ketahui bahwa dia melalui titik 1,0 dan 4,0 itu adalah akar-akarnya dari fungsi kuadrat tersebut. Dan dia melalui titik 0, minus 4 itu untuk mencari nilai A nanti. Setelah dapat fungsi kuadratnya, maka kita bisa tentukan nilai F7 nya. Jadi tentukan dulu soal dari nomor 59 ini, kita jawab. Nah, tahuan bahwa akar-akarnya jelas yaitu 1 dan 4. Maka kita bisa susun langsung persamaan kuadratnya, Y sama A X min 1 X min 4. Nah, dia katanya melalui 0 min 4. Kita substitusi setiap X ganti 0, setiap Y ganti min 4. Jadi min 4 sama dengan X, X nya 0, 0 min 4. 4 sama dengan, jadi min 1 kali min 4 jadi 4A. Jadi A nya min 4 per 4 sama dengan min 1. Kita kembali ke fungsi awal, Y sama dengan min 1 X min 1 X min 4. Nah, inilah fungsi kuadrat yang diminta. Kita nggak perlu buka, atau kita nggak perlu buka X min 1 X min 4 karena dia minta langsung harga untuk X nya 7. Berarti kita langsung substitusi Fx min X min 1 X min 4, X nya kita ganti 7 sama dengan 7 kurang 1, 7 kurang 4 sama dengan 7 kurang 1 6, coba 3, berarti 6 kali 3 kali min 18.
Jadi nilai dari 7 adalah minus 18. Pilihan yang ada adalah C. Itulah jawaban nomor 59. Variasi-variasi soal dari persamaan fungsi kuadrat. Ikuti terus channel Mulyana Ilmu Terpadu untuk mengetahui video-video terbaru untuk pembahasan soal-soal persamaan dan fungsi kuadrat. Karena itu jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.